Shalom, shalom, selamat malam, selamat menjelang subuh di One Way Ministry pada pagi hari ini. Dan saya yakin percaya bahwa roh Tuhan terus bekerja melewat kita. Bapak, terima kasih Engkau yang mengawali, Engkau yang mengakhiri. Dan kami yakin Engkau bekerja sesuai dengan yang Kau firmankan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, saya percaya kitalah umat-umat pemenang, umat-umat pemuji, umat-umat yang selalu memuliakan kebesaran Allah kita, dan selalu memuliakan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, yang sudah memberikan pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Orang-orang yang sudah diberi anugerah dan kasih-Nya, diberikan kepercayaan bahwa kita bisa mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati dibenarkan, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, diselamatkan. Ada 2 poin yang Tuhan ajarkan, bahwa percaya dalam hati dibenarkan dan mengucapkan dengan mulut bersaksi tentang Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah diselamatkan. Jadi kalau ingin benar dan selamat, harus percaya dalam hati dan menjadi pelaku firman, dan ucapkanlah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas hidupmu. Kalau kita memiliki Yesus Kristus atas hidup kita dan kita menjadi saksi dan kita sudah mengakui, berarti segala perbuatan hidup kita harus selaras dengan Yesus Kristus. Tidak ada tawar-menawar lagi, saudara. Aku tak berbuat dosa lagi ya Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, kata firman Tuhan apa? Bapamu adalah bapa pendusta. Ya, nanti di dalam Wahyu itu disebutkan, kalau kamu suam-suam kuku, sediluk hidup benar sesuai dengan Tuhan, sediluk menuruti hawa nafsu bapa pendusta, maka engkau akan dimuntahkan oleh Tuhan. Wah, dibuang oleh Tuhan. Enggak kanggo, saudara. Kalau ikut Tuhan Yesus harus cong, saudara. Harus cong ya. Katanya orang Jawa Timur kalau ngomong sing cong ya, ikut Tuhan itu sing mantap ngono ya. Aja sediluk dosa, sediluk benar, sediluk dosa, sediluk benar ya. Nah gitu saudara. Makanya ayolah ikut Tuhan dalam sukacita, dalam kebenaran kerajaan Allah yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Banyak hal-hal perkara yang Tuhan kerjakan atas setiap kehidupan kita, tapi kita sering lupa bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang kerjakan ya. Asal muasal diri kita ya, kita dicipta oleh Allah, dihembusi oleh nafas hidup. Jadi kalau kita masih bisa hidup saat ini, itu adalah kesempatan kita. Kalau kita belum berbalik ke jalan-jalan Tuhan yang benar, berarti itu kesempatan kita untuk berbalik. Masih ada waktu, saudara. Tetapi kalau sudah tidak ada kesempatan, sudah begini, nah gitu saudara, nafasnya sudah mau hilang dalam tubuh kita, itu berarti kesempatannya sudah kayak bom waktu, kurang berapa detik lagi meledak, dair, ambiar saudara, ambiar, ngerti tak saudara, ambiar nanti saudara hidup saudara. Ayo di dalam Tuhan supaya ndak ambiar ya hidup saudara. Yang hidup yang berkenan sama Tuhan itu biar ndak ambiar saudara ya. Ya, hidup itu sebetulnya simpel dan sederhana saudara. Nurut Tuhan, jadi pelaku firman pasti diberkati ya toh. Kita kalau mau diberkati Tuhan, kalau nggak nurut Tuhan nggak bisa. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, iblis itu tetap mengintai saudara. Iblis itu tetap mengintai. Kalau kita masih berbuat dosa, kita diberkati Tuhan, ya iblisnya nggak maulah, iblisnya cemburu. Dia pasti meneror Tuhan. Tuhan, kau Allah yang adil, anakmu berbuat dosa engkau berkati, engkau berarti Allah yang tidak adil. Nah, karena Allah yang adil, berkat itu akhirnya nggak sampai di kita. Terus yang poin kedua, karena berkat itu tidak sampai ke kita karena ujian ya. Hamba-hamba Tuhan banyak. Zaman dulu yang paling terkenal itu saya paling suka adalah Nabi Ayub dan Nabi Abraham ya. Abraham dan Ayub menurut saya. Abraham suruh bunuh anaknya sendiri. Wah, itu ngeri loh saudara. Kalau nggak punya iman ya nggak bisa loh saudara. Lah kalau Ayub itu sampai hartanya habis, kekayaannya habis,
istrinya pergi, anaknya pergi, dan semuanya meninggal. Kemudian dia terakhir itu memiliki penyakit kusta, saudara. Lah penyakit kusta kan ngeri, saudara. Kalau kita kesenggol aja bisa ikut-ikut kusta penyakitnya. Jadi dia dijauhi oleh semua orang. Sampai akhirnya Tuhan sembuhkan dan pulihkan kekayaannya, dan dia bisa menjadi berkat bagi orang banyak lagi. Nah itu namanya ujian, saudara. Nah kalau ujian sama dosa kan bisa bedakan, saudara. Ya, kalau dosa itu karena perbuatan kita, jadi kita seret berkatnya. Itu karena perbuatan dosa. Mosok gak kroso, saudara, melakukan dosa saenake dhewe hawa nafsune ya toh. Nah kalau nggak tahu dosa yang hawa nafsu kedagingan, nggak tahu, baca di Galatia pasal 5 tentang dosa ya, ayat berapa itu lupa ya, kalau nggak 23, 24 apa berapa lah lupa, pokoknya tentang dosa kedagingan itu sudah dibaca aja wis. Saya nggak mau jelek-jelek membaca wis, gila saya malah wis. Saya mending yang bener-bener aja tak ajak baca ya wis, ya kayak anulah pribadi Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Terus Filipi 4 ayat 8, pikirkan yang benar, yang suci, yang mulia, yang agung, yang sedap didengar dan patut dipuji. Ya itu pikirkanlah semuanya itu. Itu pesan Tuhan terakhir sebelum naik ke surga, Filipi 4 ayat 8. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita untuk berpikir positif, berkata positif, melakukan yang baik, yang benar maksudnya, saudara. Jangan yang baik, saudara, yang benar saja. Kalau yang benar pasti baik, saudara. Lakukan yang benar saja, jangan yang baik, karena yang baik belum tentu benar, saudara. Makanya semua itu ayo belajar sama Tuhan. Kenapa saya berkata begitu? Lakukan yang baik, jangan terus jangan yang baik tapi lakukan yang benar. Lah nanti direnungkan sendiri, nanti ditanya sama Tuhan, baca Alkitab, nanti lah tahu artinya kenapa bisa begitu ya. Terus kemudian tadi Tuhan ingatkan lagi itu lupa lagi nih. Tuhan ingatkan lagi supaya kita itu hidup, supaya mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri itu harus dipraktekkan, saudara. Kan impossible ya, kata-kata orang-orang katanya, wah gak mungkin ini, gak mungkin ini. Ya apa ya? Lah kok iso ya? Saudara begini, kalau mengasihi kita seperti diri kita sendiri itu gimana? Makan gak terlambat, ya toh. Senengane tidur, umpamane ngono, gak seneng berdoa, ngono kuwi dan sebagainya. Lah itu orang lain juga harus sama seperti itu, saudara. Jadi kalau sampean kepingin baju baru ya kalau ngasih orang harus baju baru, saudara, jangan baju bekas. Mosok ngasih sesama manusia seperti diri sendiri, dirinya sendiri dikasih pakaian baju baru, tapi orang lain dikasih baju bekas. Nah itu berarti ngasih diri kita, ngasih orang lain nggak seperti diri kita sendiri, saudara. Nah itu ayatnya itu seringnya kita nggak adil, saudara. Kita membohongi itu, nggak pelaku firman itu, saudara. Itu hal sepele itu, tapi saya harus ingatkan ini, saudara. Kalau ingin mengasihi orang ya makan ya harus sama seperti diri kita sendiri. Jangan bedakan karena status, saudara. Wah pembantu mangane kayak sing ora enak-enak, kita makannya sing enak-enak aja. Pembantu aja kok. Loh, lah pembantu itu apa bukan sesama manusia, saudara? Ya, Tuhan katakan sesama manusia. Justru orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah, orang-orang yang dipandang hina, itulah kata Tuhan, kamu melayani aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang saya tanya, orang-orang yang datang ke gereja itu hampir lebih banyak orang benernya atau orang tidak benernya, saudara? Rata-rata kan orang-orang yang datang ke gereja itu ya rohaninya sudah lumayan lah, meskipun kadang masih berbuat dosa. Tetapi kan mereka nggak lebih parah daripada orang-orang yang sering berbuat dosa dan hilang dari Tuhan.
Siapa mereka? Ya orang-orang yang sering berbuat dosa itu loh saudara. Siapa mereka? Ya banyak saudara, orang-orang yang sering berbuat itu loh doano. Itu loh doano, itu loh. Nanti itu supaya diingatkan, supaya dituntun Roh Kudus bisa datang beribadah ke gereja. Jadi saksi Tuhan, begitu loh saudara. Kalau kita hanya ibadah di gereja dan kita melayani orang-orang yang di gereja saja, ya menurut saya ya lah itu orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus semua, tinggal muji nyembah Tuhan tok. Lah itu semua orang bisa. Lah maksud saya begini saudara, setelah kita muji nyembah Tuhan ya toh di gereja, ayo kita sama-sama menjadi saksi Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang itu saudara. Bebek 100 hilang 1 dicari, jemaat 100 hilang 1 kok nggak dicari. Lo bebek ya, bebek sama manusia itu loh lebih berharga di mata Tuhan tuh di yang mana, manusia apa bebek gitu loh. Aduh udah yes. Ayo gereja Tuhan bangkit, tangi aku ngomong ya, bangun dari tidurmu, dari perbuatan-perbuatanmu saat ini. Engkau sudah terlena menikmati di gereja, kenikmatan gereja memuji nyembah Tuhan, tapi lali bersaksi, lali memberitakan Injil sampai ke ujung bumi kata Tuhan. Mau sampai kapan hidupmu seperti itu? Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia dengan sukacita memberitakan firman Tuhan, menjadi saksi hidupnya, yaitu pelaku-pelaku firman. Nah itulah orang-orang yang di dalam Tuhan. Kamu ngomong penuh Roh Kudus di gereja, ya toh, tapi kamu nggak pernah bersaksi tentang Tuhan. Gunakan nih sarana YouTube nih untuk memberitakan firman Tuhan, biar Tuhan senang, biar orang semua tahu bahwa firman Tuhan berkuasa bagi kita. Ayo bangkit. Karena gini saudara, orang-orang yang hilang, orang-orang yang selalu berbuat dosa dan melanggar firman Tuhan, itu adalah orang-orang yang terhilang. Itulah yang harus kita kasih, kita doa syafaat, bangun pagi subuh seperti ini. Tuhan katakan, ayo, mosok sak jamnya gak kuat sih doa subuh gitu ya. Susah banget nih orang-orang ini ya. Nah, kata Tuhan Yesus loh, itu waktu Tuhan Yesus sebelum disalib loh, bukan yang sekarang loh ya. Ini cuma saya cerita aja, cerita tentang Tuhan Yesus saudara. Nggak nyinggung saudara ini. Saya nggak nyinggung saudara. Karena apa? Karena saya percaya waktunya Roh Kudus akan bekerja untuk saudara. Ya, waktunya Roh Kudus akan mengubah kehidupan saudara. Waktunya Roh Kudus yang membentuk saudara menjadi cinta sama Tuhan itu Roh Kudus semua. Bukan hebatnya saya berkhotbah saudara, keliru. Saya ini sama jenengan, anggota tubuh Kristus yang memiliki karunia yang berbeda-beda, saling melengkapi. Lah ayo kita sebagai anggota tubuh Kristus itu bersatu, saling memaafkan, saling mengampuni, saling mendoakan, saling maju bareng untuk menegakkan Yesus Kristus sebagai kepala. Lah kalau Yesus sudah sebagai kepala kita, biarlah pikiran kita, pandangan kita, pendengaran kita, perkataan kita sesuai Kristus saudara. Ayo anggota-anggota tubuh Kristus yang macam-macam denominasi gereja, enggak pekoros, enggak masalah menurut saya. Ayo bersatu woh. Denominasi gereja itu enggak membuat kita selamat masuk kerajaan surga. Yang membuat masuk kerajaan surga adalah Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, dan kita menjadi pelaku firman-Nya. Berbuah banyak. Kalau kita nggak menjadi pelaku firman-Nya, sampai kapan kita akan masuk surga? Nggak teko di amping-amping pintu kerajaan surga, nggak ditompo saudara. Awakmu wis digeret kok, sudah dibawa sama bapak pendusta. Ayo omamu keliru raning kene, omamu iki ndek kene karo aku. Ayo terus berbuat dosa lah koyok ngono-ngono. Tempat kita kan nanti seperti itu saudara. Urung mlebu kerajaan surga sih meh mlebu lawange Tuhan aku slametno, gak sida wis saut karo bapak pendusta mlebu kerajaane bapak pendusta saudara. Ya, ayo sing adil terhadap rohmu. Jangan tubuhmu yang berbuat dosa, rohmu sing diadili. Ya, kowe adil banget toh. Terhadap diri sendiri aja sudah gak adil kok. Mau adil gimana? Menuntut Tuhan adil ya.
Ayo bangkit, kembali ke jalan Tuhan. Nah, sudah saatnya kita nggak main-main di dalam Tuhan. Waduh, kayak wong kereng rek aku rek. Padahal aku ya gak iso kon ngamuk iku asline. Isone ya gur guyon lek aku. Tapi ini bener loh saudara, aku gak guyonan nih, lek firman Tuhan tenanan ini saudara. Ini yang ngamuk bukan Tuhan, bukan siapa-siapa. Tuhan itu cuma mengingatkan. Ayo balik, mumpung ono waktu sian ya, masih banyak waktu. Sadar dan kembalilah ke jalan-jalan Tuhan ya. Ayo saudara, jangan sampai waktu kita itu ketinggalan kereta nanti, seperti firman Tuhan yang kemarin-kemarin. Jangan sampai terlambat ya. Kalau Tuhan sudah mengingatkan kita seperti ini, ayo setia sama Roh Kudus, dituntun dalam seluruh kebenaran Tuhan, memuliakan Allah Bapa di dalam nama Yesus ya. Biarlah kita itu selalu menyenangkan hati Tuhan ya, kayak seorang anak terhadap bapaknya gitu loh ya. Kalau masuk sih kita jadi anak punya orang tua ndak kepengin nyenangkan orang tua ya, kok rada aneh gitu ya manusia ya, menurut saya kalau begitu ya. Bukankah Yesus Kristus itu Tuhan Allah Bapa kita dan kita anak-anaknya? Ayo anak-anaknya menyenangkan orang tuanya. Mosok orang tuanya berbuat dosa wae ngriwuki wong tua malah. Lah sekarang gini saudara, di dunia itu kadang kalau kita masih anak-anak ya, umurnya masih di bawah 18 tahun, di bawah 17 itu, kalau kita berbuat dosa umpamane melanggar pemerintah lah, umpamane menabrak orang sampai meninggal, yang nanggung siapa saudara? Yang nanggung siapa saya tanya? Orang tua saudara, bener enggak? Karena kita belum mampu. Nah gitu loh. Nah sekarang itu kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah kita selamanya nggak mungkin bisa menebus dosa, karena kita orang berdosa. Yang nggak bisa yang bisa menebus dosa itu hanya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus nggak berdosa, sehingga bisa menebus orang berdosa. Maaf saudara, itu pasti begitu saudara. Ayo saudara kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Sudah saatnya kita nggak main-main, dipermainkan diperbudak iblis. Saudara tahu seperti jangkrik dikileni, kalau kata Pak Ubaja itu saya ingat itu. Kita itu diperbudak oleh kuasa bapak pendusta itu kayak jangkrik dikileni. Anak-anak Tuhan suruh berbuat dosa supaya hilang kemuliaan Tuhan. Balik saudara, ayo saatnya balik. Bersama Tuhan kita bisa. Oke, bersama Yesus kita bisa. Bersama Roh Kudus, pasti Roh Kudus tuntun. Ya Roh Kudus, kami percaya saat ini Engkau bekerja lewat umatmu. Lewat umatmu, berikan hati yang baru, berikan pemulihan, berikan pencerahan dalam pemikirannya. Biarlah pikiran Kristus, pandangan Kristus, pendengaran Kristus, perkataan Kristus mengalir saat ini di dalam nama Yesus. Nah, hidupmu jadi baru, berubah, dan menyenangkan Tuhan saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Setiap pendengar firman, berapapun yang dikirim oleh Tuhan saat ini, saya percaya mereka merupakan petobat-petobat sejati yang dikirim Tuhan, dan mereka akan menjadi saksi-saksi Tuhan untuk memberitakan Injil, dan semakin nama Tuhan dimuliakan, dibesarkan di muka bumi ini. Ayo saudara, bangkit dan bangkit ya. Saatnya belum selesai lagi, ini waktunya sudah nggak nututi, nanti akan sambung lagi aja sesi berikutnya, yaitu supaya kita semakin ngerti apa maksudnya Tuhan ya, berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur terima kasih malam hari ini, subuh ini. Kami yakin Kau percaya, kami yakin percaya Kau bekerja dengan luar biasa sesuai yang Kau firmankan. Sudah Kau kerjakan ya Roh Kudus, apa yang Allah Bapa mau di dalam nama Yesus, bagi pendengar-pendengar firman-Mu, bagi penyedia sarana YouTube dan media-media yang lain. Dan kami yakin malam hari ini Kau bekerja melawat mereka, mengubahkan kehidupan mereka semakin cinta Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin cinta Tuhan.
menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, menjadi pelaku firman yang setia, menjadi pelaku firman yang setia, hidup berkenan di hadapan Tuhan sesuai tuntunan Roh Kudus. Kerajaan Allah datang atas setiap kehidupan mereka. Jikalau kerajaan Allah datang ke kehidupan mereka, maka kebenaran, sukacita dan damai sejahtera di dalam tuntunan Roh Kudus mengalir atas mereka, lepas dari segala penyakit, lepas dari segala kutuk kemiskinan, lepas dari perbudakan hawa nafsu kedagingan. Di dalam nama Yesus semua kutuk itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, dan kami umat-umat pemenang, kami umat pemuji, kami umat kemuliaan-Mu, dan kami akan selalu hidup untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, dengan penuh sukacita dan bersyukur kami selalu sambut hari-hari kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Cukuplah makanan kami sepanjang hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara, sampai ketemu lagi di season berikutnya. Nanti akan sambung lagi kelanjutannya ya, supaya kita semakin ngerti. Diingatkan terus firman Tuhan yang diulang-ulang, firman Tuhan yang diulang-ulang, supaya kita semakin melontok. Cinta Tuhan ya, kata Mas Tukul ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tetap di dalam hadirat Tuhan, tetap di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan dalam hidupmu saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.